Shalom sidang jemaat, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Baik sidang jemaat yang masih beribadah di rumah secara online, kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik semua. Sekalipun mungkin ada di antara jemaat yang sedang mengalami sakit, jangan kecil hati, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, bilur-bilurnya menjadi kesembuhan bagi kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita dan kita percayakan ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam ibadah bersama di hari Minggu ini, kami tahu ini semua bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi karena kebaikan Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada minggu ini, memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai mereka semua menjadi saluran-saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu menyertai mereka, apa yang menjadi isi hati Tuhan, sampaikan Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih, berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang beribadah di rumah, baik yang beribadah di gedung gereja ini Tuhan. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu keberadaan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat kesembuhan yang daripada-Mu. Bila ada jemaat-Mu yang berbeban berat, Tuhan menjadi kekuatan dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua peralatan yang dipakai, kiranya boleh berfungsi dengan baik. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami percayakan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja Bapa, beracara dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat, mari kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali untuk semua jemaat Shalom yang berada di rumah maupun di tempat ini dimanapun berada. Kita yakin dan percaya kita sudah sangat siap untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Kita meyakini bersama bahwa Allah kita adalah satu-satunya sumber kekuatan kita, yang menjadi kekuatan kita dalam setiap kehidupan yang kita lakukan, bukan karena kekuatan kita sendiri melainkan karena penyertaan Allah. Layaknya lagu yang akan kita naikkan bersama yang berbunyi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Selamanya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama yakini bahwa Allah sumber kekuatan kita, amin. Katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
sungguh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kekuatan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Allah itu sumber kekuatan kita. Untuk menjadi kuat di dalam Kristus itu bukan berarti kita tidak pernah mengalami kelemahan Bapak Ibu Saudara. Justru menjadi kuat di dalam Kristus itu Tuhan mau kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita mau sama-sama pegang Tuhan kita. Kita mau andalkan Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah. Kita naikkan pujian kita dalam Yesus. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang lebih sungguh. Katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru pada Tuhan, berseru berharap dalam
percaya kekuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang memulihkan kehidupan kami dalam nama Tuhan. Kami percaya Engkau kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu saya undang abahnya untuk masuk ke depan. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersehati ya Tuhan, bahwa iman kami, kepercayaan kami, harapan kami tidak akan pernah goyah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami boleh alami di hari-hari terakhir ini, kami mau supaya kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu supaya langkah dan tindakan kami ya Tuhan berdasarkan petunjuk dan tuntunan yang daripada Tuhan Yesus saja. Sehingga hati kami, pikiran kami, batin kami menjadi hati yang berkenan, pikiran yang berkenan, bahkan tindakan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami Tuhan diuji, ketika kami Tuhan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami, tapi kami percaya ada Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Ada Tuhan yang menjadi jawaban yang pasti di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati jam yang indah ini ya Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biar kami Tuhan terus menjadi semakin dewasa di dalam Engkau. Ketika kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sebatas mendengar, bahkan tahu, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang boleh tinggal di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan mulai awal, pertengahan sampai akhirnya pembelajaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini kita akan kembali belajar sesuatu yang membuat kita akan semakin mengerti ya apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang tetap kuat di dalam Kristus.
Tetap kuat di dalam Kristus bukan berarti kita lepas dari masalah. Tetap kuat di dalam Kristus bukan berarti kita bisa mengabaikan segala sesuatu hanya untuk bisa menggenapi segala keinginan kita. Dalam minggu-minggu yang lalu sudah dibahas dan ayat mas kita di bulan Maret ini adalah 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sudah dijelaskan oleh para hambanya bahwa surat ini dituliskan kepada anak rohani Paulus. Bahkan bukan hanya sebatas anak rohani, anak didik. Paulus menganggap Timotius itu adalah anak kandung dia sendiri. Kalau sudah berbicara antara hubungan anak dengan ayah, anak dengan bapak, berarti tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Begitu dekatnya antara Timotius dengan Paulus sehingga Paulus menginginkan supaya Timotius ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang, walaupun Timotius sebenarnya dalam masa-masa di mana dia diuji apakah dia mampu untuk tetap melanjutkan pelayanannya atau tidak. Tetap kuat di dalam Kristus, kita harus berjuang. Berjuang untuk meninggalkan, bahkan tidak mementingkan dirinya sendiri, katakan. Berjuang itu berarti kita harus mencapai atau kita tidak peduli, ya, apakah kita mau nantinya selamat atau tidak. Yang namanya berjuang itu ibarat orang di dalam perang. Orang melakukan satu perjuangan, dia tidak bisa menjamin hidupnya selamat atau tidak. Tetapi yang dilakukan hanya adalah mari terus berjuang. Semangat itu harus tetap dipegang oleh dia. Semangat itu harus tetap menjadi satu pola pikir yang memandu dia untuk semakin bisa melanjutkan semangatnya untuk bertempur. Bahkan dikatakan tetap kuat di dalam Kristus, kita harus menyelesaikan pertandingan kita. Tidak ada satu pertandingan yang tidak ada akhirnya, harus ada akhirnya. Kalah atau menang, kita harus lakukan, harus kita tetap lanjutkan. Kalau yang namakan bertanding berarti ada garis akhir, ada garis finish yang harus kita capai. Bahkan ketika tetap kuat di dalam Kristus, kita dituntut untuk bekerja keras. Amin, Bapak Saudara. Orang yang bekerja dikatakan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bahkan dia akan menikmati hasil yang terbaik, dikatakan di dalam 2 Timotius ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 tadi. Seorang petani harus bekerja keras. Tidak bisa dia pergi ke sawah, pergi ke ladang hanya melihat saja. Dia lihat dalam pikirannya, wah dia sudah mencangkul, sudah mengerjakan segala sesuatu. Enggak. Tetapi bangun pagi harus pergi ke ladang, ambil peralatan, kemudian dia harus mengerjakan dengan benar. Proses yang dikerjakan harus benar. Tidak bisa dia cangkul di sini, cangkul di ujung, cangkul di sini, lalu semua pekerjaannya beres. Harus melalui proses yang sangat begitu panjang. Kerajinan itu dituntut supaya nanti hasil yang dituai saat dia panen atau menanam sesuatu di ladangnya, dia mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau udah malas, pingin dilayani minum kopi tiap hari, pingin ada pisang goreng tiap hari, udah malas nuntut, udah malas menyalahkan orang lain. Nah bagaimana
Caranya supaya tetap kuat dalam Kristus. Ini juga sudah dibahas, saya hanya mengulas sedikit saja. Dikatakan tinggal dalam firman Tuhan. Supaya tetap kuat di dalam Kristus, tinggal dalam firman Tuhan. Jadi ada orang begini, ada orang pergi ke suatu daerah, dia tidak tahu arah tujuannya apa. Kira-kira yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Nyasar. Bisa nyasar, bisa nggak sampai-sampai. Suatu kali saya pernah pergi ke Gunung Bromo bersama teman-teman kuliah saya. Anak-anak tergolong bandal mungkin ya. Pergi ke Bromo, satu mobil itu belum pernah ke Bromo. Yang nyetir saya. Ketika di tengah jalan, kita dibawa oleh petunjuk. Kita pakai GPS. Tetapi ketika di tengah jalan sudah jam 1 malam, hampir pagi, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan satu pertunjukan yang luar biasa. Saya berhenti di depan, ternyata yang di depan kita itu udah lembah, ada sawah. Di dalam GPS itu kelihatan ada jalan, tetapi pada kenyataannya jalan itu nggak ada, buntu. Kalau seandainya saya mungkin menginjak gas waktu itu, mungkin yang bisa mengambil kita dari lembah itu hanya helikopter saja. Harus pakai helikopter. Dalam Bapak Ibu Saudara. Ternyata GPS juga bisa salah. Tetapi tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam Kristus, bahwa kita tahu petunjuk yang benar, petunjuk yang pasti itu adalah firman Tuhan. Kalau kita nggak mau salah arah, kalau kita tidak mau tujuan kita tidak sampai-sampai, maka berikan hidup kita sepenuhnya untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Itu kompas kita. Itu petunjuk yang benar. Kemudian dikatakan, bagaimana caranya supaya tetap kuat di dalam Kristus? Setia dalam beribadah. Setia dalam beribadah ibaratkan kalau kita memasak nasi, ukuran beras dengan airnya tidak sama, yang terjadi apa? Misalkan airnya kebanyakan, tetapi yang ditaruh cuma 1 muk, apa yang terjadi? Malala, bubur. Yang membuat ukuran itu pas, yang membuat perasaan kita bisa tahu bahwa itu pas adalah ketika kita datang beribadah bersekutu dengan orang-orang seiman. Tahu, ketika kita setia bersekutu dengan saudara-saudara kita, ada yang mencoba untuk menghibur kita. Minggu lalu sudah dibahas. Ya, ada yang mencoba untuk mengingatkan kita. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup hanya sebatang kara. Kita perlu persekutuan bersama dengan orang-orang seiman kita di mana kita tinggal. Yang ketiga dikatakan hidup dalam kekudusan. Kalau saya dengan murid, saya selalu ibaratkan kalau kehidupan yang kudus itu ibarat kita masuk ke dalam rumah yang kotor. Ada sebuah rumah yang sangat begitu kotor, WC-nya bau, kamar mandinya bau, kotoran di mana-mana. Kira-kira kita mau masuk nggak ke dalam rumah itu? Kalau kita disuruh masuk ke dalam rumah, sebuah rumah, di dalam rumah itu penuh dengan kotoran, bau, berantakan, segala sesuatunya berantakan. Kira-kira kita berkenan nggak untuk masuk ke rumah itu? Mungkin kita berpikir 2 kali. Sebagai manusia kita pun merasa bahwa kita tidak mau tinggal di dalam rumah
yang penuh dengan kotoran. Tuhan pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin supaya kehidupan kita, karena dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Kalau tubuh kita ini bait Allah, kenapa kita harus kotori? Yang sudah tentu kita tahu, semua sudah kita tahu bahwa Allah itu sendiri tidak bisa dikotori, bahwa Allah kita itu adalah kudus. Supaya Tuhan datang di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menghampiri kehidupan kita, maka kuduskanlah kehidupan kita. Karena apa? Kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat tinggalnya Allah, tempat singgahnya Allah, tempat di mana Allah duduk diam bersama-sama dengan kita. Tetapi kita kotori dengan pikiran-pikiran kita. Kita kotori dengan tindakan kita. Kita kotori dengan perkataan-perkataan kita. Kira-kira apakah Tuhan menghampiri kita di dalam kekotoran kita? Hidup dalam kasih. Jika kita dituntut tetap kuat di dalam Kristus, maka hiduplah di dalam kasih antara suami dengan istri. Jangan kalau ada maunya suami, waduh dibilang sayang, ya. Inang nigel lekku katanya. Amang nigel lekku. Kalau ada maunya. Kayak anak gitu. Kalau ada maunya, aduh manisnya minta ampun. Ya. Tetapi kasih ini akan membuat kita semakin peka untuk memahami antara satu dengan yang lain. Tanpa kasih kita tidak bisa untuk memahami antara suami, anak, istri, mertua, dan orang-orang di sekitar kita. Praktekkan di dalam kehidupan. Coba kalau misalkan orang Batak bilang rohana marapi tutung. Kira-kira untuk melihat orang-orang yang kita benci, apa yang terjadi? Jangankan untuk melihat mukanya. Betul? Jangankan untuk bertemu dengan orang yang kita benci. Ya. Untuk tinggal satu gedung saja mungkin kita tidak mau. Untuk tinggal dalam satu gereja mungkin kita tidak mau. Wah, kelakuannya begitu. Wah, ngomongnya aduh. Menjadi satu penghambat buat kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Menjadi satu penghambat untuk tetap kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kasih hati nurani kita sudah tumpul. Kasih itu tidak mengalir lagi seperti kita menginginkan sebuah air. Ya, menginginkan air di saat kita haus. Bapak Ibu Saudara, jika demikian, kita semua berjuang, bla 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 bla, itu segala macam tinggal dalam firman, kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat, apa sih ciri-ciri hidup kuat di dalam Kristus? Apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri orang hidup di dalam Kristus? Hidup kuat di dalam Kristus. Yang pertama kita lihat di dalam Efesus. Ini yang menjadi landasan Alkitab kita. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita berhenti di ayat 10 dulu. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Ya. Kuat berbicara kualitas. Betul? Kalau kita beli sepatu, kira-kira kita hanya melihat modelnya atau kualitasnya. Kalau bisa dua-duanya, betul? Tetapi alangkah begitu kesalnya kita, perhatikan Bapak Ibu Saudara, modelnya bagus.
Ketika kita beli 2 kali pakai, apa? Bawahannya langsung lepas. Ya? Atau mungkin beli tas, ibu-ibu tuh. Kalau warna cereng-cereng itu, waduh, langsung mling gitu ya. Lihat, tapi botol aqua aja ditaruh di dalam tasnya udah langsung putus. Gak usah jauh-jauh. Mungkin ketika kita membangun satu rumah. Apakah ada orang yang membangun rumah? Yang penting jadi saja. Ketika angin datang, atapnya langsung terangkat. Ketika gempa bumi datang, dindingnya roboh. Tidak ada. Saya percaya di dunia ini tidak ada yang demikian. Pasti kita kalau menginginkan atau membeli atau memiliki sesuatu, pasti yang memiliki yang kualitasnya bagus. Ya. Kalau orang seberang murah tapi bagus. Tapi sekarang mah susah didapat ya. Murah tapi bagus. Kecuali ada punya teman pemilik perusahaan itu mungkin bisa saja. Tapi ada begitu banyak orang, yang penting mah murah tapi kualitas bagus. Pergi ke toko, bang, ada enggak sepatu yang murah tapi bagus? Ada enggak ini yang murah tapi bagus? Tetapi semua kita mengharapkan supaya kualitas yang terbaik. Ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau manusia gampang kita hindari Bapak Ibu Saudara. Manusia gampang kita jerumuskan. Manusia gampang kita kucilkan. Kalau kita tidak senang mungkin bisa kita membatasi diri untuk tidak bertemu dengan seseorang. Tetapi yang kita hadapi di dunia ini, untuk kita dituntut tetap kuat di dalam Kristus. Kristus adalah siapa? Iblis. Kalau begitu, apa yang perlu kita harus perlengkapi? Efesus 6 ayat 14 sampai 17 dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17 adalah 6 jenis perlengkapan Allah yang harus kita pakai setiap hari. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kita kebenaran artinya bahwa kita selalu hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam firman Tuhan. Itu yang pertama, perlengkapan senjata kita. Yang kedua, dan berbaju jirakan keadilan. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah harus beres. Kalau hubungan kita dengan Allah tidak harmonis, tidak beres, tidak terkoneksi setiap hari, maka kita akan cepat untuk dijebak oleh iblis. Ayat 15, kakimu berkasutkan apa? Kerelaan. Yang ketiga dikatakan perlengkapan rohani kita adalah kita berkasutkan kerelaan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dan saya diselamatkan, tanggung jawab kita adalah untuk apa? Memberitakan Injil kebenaran. Jadi yang pantas kita sandang sebagai orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan adalah apa? Kerelaan kita, kerendahan hati kita untuk melangkah, mengatakan sesuatu berita baik kepada banyak orang. Kita dituntut untuk terlibat secara langsung memberitakan firman Allah. Dimanapun kita berada, ketemu dengan tukang beca, mari sampaikan sesuatu. Ketemu dengan orang di pasar, mari sampaikan sesuatu. Tetapi dengan penuh hikmat, Bapak Ibu Saudara. Jangan tiba-tiba
ketemu sama tukang becak, kamu udah percaya Yesus belum? Kira-kira yang terjadi apa? Kita bisa ditonjok. Ya. Tapi mari kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan. Ini perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, ketiga. Yang keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala yang tidak bisa ditampilkan. Ibrani 11 ayat 1. Jadi kalau kita memiliki iman, kadang-kadang ada orang mengatakan, aduh, iman itu seolah-olah ya udahlah yang penting percaya aja sama Tuhan. Jadi iman ini kalau saya bahasakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman begini, iman adalah kepercayaan penuh, tidak ada setengah-setengah. Kepercayaan penuh full 100%. Ya, kepercayaan penuh untuk segala sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah iman. Jadi kalau kepercayaan kita penuh, tidak setengah-setengah. Untuk mengharapkan segala sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, maka 100% kita percaya kepada siapa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat tetapi melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita siapa? Siapa Bapak Ibu Saudara? Kristus ya? Bukan opung, bukan datu, bukan mak Loren, bukan. Tetapi secara manusia, secara langsung mungkin kita tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kuat, kita percaya bahwa apa yang berhasil kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita adalah peranan dari Tuhan Yesus. Dari situ timbul iman kita. Dari situ timbul pengharapan kita. Lanjut. Jadi dikatakan di ayat 17 dikatakan yang berikutnya, dan terimalah apa? Ketopang keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah perlengkapan senjata Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan untuk kita. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau sudah memiliki segala sesuatunya. Tetapi keselamatan itu datang dari Tuhan. Dan pedang roh yaitu firman Tuhan, hanya itu yang bisa mengalahkan si iblis tadi. Jadi yang pertama yang perlu harus kita pelajari, ciri-ciri orang yang hidup kuat di dalam iman adalah pertama, mampu mengatasi kegagalan. Mampu mengatasi kegagalan. Kita lihat ada Adam, ada tokoh-tokoh Alkitab yang begitu besar, kita lihat Adam gagal sehingga dia dikeluarkan dari Taman Eden. Abraham gagal. Dia merasa gagal bahwa dirinya adalah orang yang gagal. Selama sekian tahun dia membangun rumah tangga dengan Sarah, tetapi dia tidak mendapatkan anak. Kemudian Musa, hanya dengan kesalahan kecil, dia tidak sampai menginjak tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah kepada dia. Hanya dengan kesalahan kecil, jangan pukul batu itu. Tapi oleh karena kemarahannya, dia tidak bisa mengendalikan emosi, dia pukul. Itu yang membuat dia tidak sampai menduduki tanah Kanaan. Daud, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya dia berbuat dosa. Petrus, apa yang dilakukan Petrus? Menyangkal Yesus selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Tetapi ketika
kegagalan dan kegagalan itu menjadi satu ukuran untuk dia tidak bisa bangkit dari kegagalannya, maka dia akan selamanya akan terpuruk. Paulus gagal karena apa? Anak rohaninya meninggalkan dia. Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Seringkali kegagalan kita membuat visi dan misi kita terhadap kehidupan kita yang berkenan kepada Allah rusak. Merasa bahwa kegagalan yang kita lakukan itu adalah tanda bahwa kita tidak berkenan kepada Allah. Tetapi ada seorang tokoh, ada satu pernyataan begini. Juara sejati bukanlah orang yang tak pernah gagal. Tetapi apa? Melainkan orang yang tak pernah mundur dalam kegagalannya. Kenal dengan ini? Ya, Thomas Alva Edison. Kegagalan dia bukan 10 kali. Bukan 50 kali Bapak Ibu Saudara. Ratusan kali, bahkan mungkin lebih dari situ. Bahkan ada orang yang meneliti mungkin dia ribuan kali gagal. Tetapi pada akhirnya dia berhasil. Menemukan apa? Lampu pijar. Kita bisa terang dalam ruangan ini adalah atas penemuan Thomas Alva Edison. Jadi ciri-ciri orang yang kuat di dalam Kristus Yesus yang pertama adalah kita harus mampu mengalahkan kegagalan. Yang kedua adalah kita harus mampu mengatasi keberhasilan kita. 2 Tawarik 26 ayat 5 dikatakan ia mencari Allah selama ia hidup, selama hidup Zakaria. Ini seorang nabi yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia adalah salah satu raja termuda di Yerusalem setelah Yosia. Yosia 8 tahun sudah menjadi raja. Ya, Uzia itu 16 tahun sudah menjadi raja dan memimpin bangsa. Ya, bangsa yang besar itu selama 52 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Soeharto aja 30 tahun kayaknya udah minta ampun. Ya. Tetapi Uzia memimpin 52 tahun. Tetapi di ayat 20 di ayat 5 ayat berikutnya, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Setelah Uzia terkenal di mana-mana, dia kaya, dia terhormat, dia disegani di mana-mana. Dan pada akhir kehidupannya dia menjadi seorang yang tidak bisa mengendalikan diri, menjadi orang yang sombong. Dikatakan dia masuk ke bait Allah. Dia masuk ke bait Tuhan dan membakar ukupan. Ada begitu banyak orang-orang ketika sudah kaya menjadi sombong. Menjadi hamba, menjadi orang yang ingin paling dihormati di dalam satu kumpulan, satu organisasi. Bahkan dia bisa merubah peraturan-peraturan dengan seenaknya. Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan, orang yang memiliki ciri-ciri yang mampu mengatasi keberhasilannya adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya untuk meninggalkan kesombongan. Jangan kalau sudah berhasil menjadi sombong. Ada pernah saya lihat di YouTube, wah dia orang kaya, dia datang beribadah, dia datang ke satu dia saat ibadah aja tidur. Tetapi harus disediakan tempat yang paling mulia di depan. Karena apa? Karena orangnya adalah orang kaya. Nanti boleh dicari di YouTube siapa orangnya. Halak kita. Yang ketiga,
Ciri-ciri orang yang kuat, hidup kuat di dalam Tuhan, di dalam Kristus adalah mampu mengatasi kepahitannya. Kadang-kadang kritikan, ya, arahan, apalagi di masa sulit seperti ini, itu memicu kita untuk cepat sakit hati kepada sesama, kepada orang lain. Apalagi dalam situasi yang seperti ini ya. Ada begitu banyak orang-orang frustasi, stres karena keadaan seperti ini. Tetapi kita harus mampu mengatasi kepahitan. Ingat Ruth, Naomi, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara itu berarti pahit. Padahal arti Naomi itu apa? Kesukaan. Arti Naomi itu adalah manis, Bapak Saudara. Tetapi ketika dia kepahitan kepada Tuhan karena apa? Dia merasa kepahitan karena apa? Suaminya diambil Tuhan. Anaknya 2 laki-laki diambil Tuhan. Udah terjadi kelaparan yang begitu dahsyat di Bethlehem. Dia pergi ke Moab. Ketika dia pindah ke Moab, suaminya meninggal. Anaknya meninggal. Yang tinggal hanyalah menantunya. Satu yang menantu yang satu akhirnya kembali ke bangsanya, ke bangsa Moab. Yang satu ikut dengan dia. Tetapi kita lihat begini. Ada begitu banyak kadang-kadang pujian. Ada begitu banyak jebakan-jebakan yang datang sehingga membuat kita cepat untuk marah. Cepat untuk sakit hati. Cepat untuk kita seolah-olah terpuruk di dalam keadaan kita. Bahwa Tuhan itu mah tidak adil lah. Bahwa Tuhan itu mah bla 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 segala macam. Sehingga bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada sesama, tetapi kita juga sering menyalahkan Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya mampu mengatasi kepahitan kita? Ayat yang terakhir, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ciri hidup kuat dalam Kristus adalah mampu mengatasi kegagalan. Mari kita lihat istri kita, anak kita, suami, orang-orang di sekeliling kita. Mampu enggak mengatasi kegagalannya? Mampu enggak mengatasi keberhasilannya? Mampu enggak mengatasi kepahitannya? Yang justru hari-hari ini semakin kita dituntut untuk kuat di dalam Tuhan. Bapak Saudara, jadilah tetap kuat di dalam Kristus. Amin. Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya kita tidak jatuh kepada kebinasaan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami sungguh percaya ya Tuhan. Ketika firman Tuhan membajak hati pikiran kami, maka kami menjadi pribadi-pribadi yang terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami ditempatkan kepada satu keadaan yang menurut kami tidak ada jalan keluar, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, melihat bahwa tangan Tuhan yang mampu menghadapi persoalan kami, sehingga kami akan kuat di dalam Kristus. Kami berdoa ketika kami ya Tuhan sudah mungkin merasa di atas angin, memiliki keberhasilan yang begitu wah. Tapi kami berdoa supaya kami Tuhan menjadi pribadi yang tidak sombong, yang melihat bahwa sumber keberhasilan kami adalah Tuhan. Sumber keberhasilan kami adalah berasal daripada Allah saja. Mari Bapa, kuatkan kami. Mari Bapa, datanglah di dalam kehidupan kami untuk menguasai hati, pikiran dan batin kami. Supaya kami tidak lari dari petunjuk Tuhan. Supaya kami Tuhan tidak lari dari bimbingan Tuhan.
Supaya kami Tuhan tidak lari daripada apa yang dimaksudkan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun terkadang kami sering mendukakan Tuhan. Kami sering melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas kesalahan kami. Ampuni kami atas perbuatan kami. Mari Engkau Tuhan hadir, Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami semakin mampu, semakin kuat, dan semakin sepenuhnya, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini firman-Mu yang singkat. Mari Tuhan Kau membajak di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu mungkin terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah terbatas untuk bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sidang jemaat. Saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai juga lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sidang jemaat, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa buat berkat Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang daripada-Mu. Kami boleh menikmati semua kebaikan-Mu saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadikan Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Segala sesuatu sekeliling kami bisa berubah. Namun kami tahu firman Tuhan tidak berubah Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh pegang terus kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkati sekali lagi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga segenap sidang jemaat Tuhan yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan melawat pribadi lepas pribadi. Berkati dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, baik dalam studinya, dalam pekerjaannya. Beberapa sedang menunggu mendapatkan pekerjaan. Oh Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berikan tempat yang terbaik untuk anak-anak kami. Beberapa anak-anak kami yang sedang siap untuk mengikuti, melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat untuk anak-anak kami melanjutkan studinya. Tuhan cukupkan juga apa yang menjadi keperluan kebutuhan dari sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati. Bila sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Tibakan di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Sepanjang hari ini. Bahkan hari-hari yang kami lewati dalam minggu-minggu ini, hari-hari ini Tuhan ada di dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Melalui persembahan, persepuluhan. Tuhan balaskan dengan berlipat kali ganda. Terpuji nama-Mu, kembalikan kami minggu depan juga dalam keadaan yang baik. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Mari sidang jemaat kita mengangkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Di akhir ibadah kita pada minggu ini, sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita
mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.